Benar benar teman-teman ya, bener banget kalau hidup itu misteri banget dan gak ada yang tahu ya kan. Sama dengan orang yang lalu lalang hadir dalam hidup kita. Hidupnya kamu ya kan lewat doang gitu kan, misi lewat ataupun yang stay gitu. Kita nggak pernah tahu ya siapa aja dan kayak gimana. Nah ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bawain tema apa sih ya yang terjadi sama dia yang setelah nggak barengan lagi sama kamu, setelah tidak bersama lagi dengan kamu ya. Berusaha sih dia melupakan kamu, tapi bener-bener ya buat dia adalah hal yang susah banget. Nah ya, nanti kita coba lihat teman-teman ceritanya seperti apa, dan disimak yuk ya, karena ini general reading, timeless reading teman-teman ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, umum buat siapa aja. Yang penting mau terbuka, pandangannya juga luas, terus mau dengerin baik-baik, belajar bareng teman-teman ya. Jangan cuma sepenggal doang loh ya, terus komentar ya. Oke teman-teman, dengarkan dari awal sampai akhir. Yuk kita baca ya. Still Days channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Saking keburu-buru. Oke ya. Ini seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman buat kamu semua. Nggak perlu yang namanya kalian pick a card ya. Jadi cukup dengarkan dari awal sampai akhir aja di 3 story yang berbeda ini ya. Siapa tahu ternyata 3-tiganya adalah sosok yang pernah singgah dalam kehidupannya kamu gitu ya. Oke, kita baca ya untuk teman-teman semua di Oracle Card Indonesia Soul Story. Right. Oke, cerita hubungan kalian ini seperti apa sih teman-teman ya? Cerita ketika kalian ini berhubungan ya, ini seperti apa ceritanya kalian? Right, kita coba lihat. Di story yang pertama ya, ada Blessing of Al-Hakim, ada Passion of the World Red Mother. Oke. Yang jelas kalian saling mencintai gitu ya, saling mencintai bener-bener gitu. Artinya ada cerita-cerita di mana masing-masing itu merasa nyaman gitu kan ya, merasa nyaman, merasa ibaratnya merasa dimengerti banget lah ya sama pasangannya ya kayak gitu. Cuman ya teman-teman, ini ada cerita-cerita apa ya, Venus ya teman-teman, cerita tentang cinta pastinya seperti itu. Sebenarnya hal-hal positif ini banyak ya terjadi dalam hidupnya kalian gitu ketika kalian bersama teman-teman ya. Cuman memang ini masing-masing tuh salah satunya ini nggak bisa yang namanya LDRan, nggak bisa yang namanya ditinggal jauh, itu nggak bisa ya. Jadi ada cerita-cerita tentang hal-hal seperti itu ya. Lalu juga ada cerita-cerita tentang merasa nggak adil ya, mungkin karena pasangannya ini sibuk dengan kegiatan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan untuk perasaan merasa nyaman, merasa dicintai ya, ini oke gitu teman-teman ya. Artinya nggak ada masalah lah di situ. Cuman ya memang ini hubungan yang gampang banget baper, gampang banget yang namanya kebawa perasaan ya, seperti ini. Lalu juga ada pengaruh-pengaruh lingkungan ini teman-teman ya. Jadi pengaruh lingkungan yang juga mempengaruhi hubungan kalian ya, seperti itu. Jadi yang memang benar-benar lingkungan ini bisa jadi keluarga ya, bisa jadi ya, karena ini bisa jadi ada cerita-cerita pertimbangan keluarga ya ketika kalian bersama. Barangkali ada 1 atau 2 hal gitu yang membuat pada akhirnya hubungan ini jadi ada cerita-cerita tentang pertentangan keluarga atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kalian ya. Cerita seperti ini ada. Nah ini dia nih. Sekarang kita akan masuk ke kartu yang Blessing of Al-Hakim ya. Ini tentang rasa capek ya, tentang rasa capek di hubungan ini ya. Jadi berusaha untuk against terus, berusaha untuk ibaratnya barengan terus, tapi sepertinya lingkungan itu kayak nggak berhenti gitu loh teman-teman ya. Ada aja yang bikin susah di hubungannya kalian, padahal secara hubungan kalian sebenarnya baik-baik aja gitu. Cuman karena pengaruh lingkungan di sekitar ya, baik sekitarnya kamu atau sekitarnya dia ya,
ini kayak membuat pada akhirnya kalian itu jadi nggak semangat lagi gitu untuk mempertahankan hubungan kalian gitu. Jadi ini ada cerita-cerita tentang lingkungan sih ya yang memang berpengaruh kuat ya sama ketidakutuhannya ceritanya kalian ya. Terus kita baca sosok seperti apa kamu di matanya dia gitu yang membuat dia itu susah lupa banget sama kamu ya. Sosok seperti apa sih kamu di matanya dia ya yang membuat dia tuh jadinya susah banget ya. Kamu tuh tipikal orang yang secara spiritualitas itu oke gitu ya. Buat dia kamu adalah orang yang luar biasa dengan spiritualitas atau pemahaman kehidupan yang luar biasa banget gitu. Itu sebabnya dia mungkin nyaman juga ya sama kamu ya teman-teman ya. Seperti itu, sosok yang feminim, punya intuisi yang bagus. Jadi kayak semuanya itu kayak nggak terburu-buru ya teman-teman ya. Kamu tuh bisa yang namanya menyikapi segala sesuatu hal dengan tenang ya, seperti itu. Menyukai hal-hal yang bersifat spiritual ya, spiritualis ya, seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, seperti itu. Introvert teman-teman ya, introvert. Kamu ini orang yang buat dia ya itu walaupun mungkin kamu tuh sukanya itu kayak kayak membenahi dia gitu ya. Tapi itu somehow yang bikin kamu itu menarik gitu loh di matanya dia, karena kamu tuh mau tahu tentang dia gitu. Sedangkan dia tuh suka banget yang namanya diperhatiin gitu, suka banget yang namanya diperhatiin. Sedangkan kamu tipikal orang yang memperhatikan gitu ya. Mungkin kalau buat orang lain itu jadinya kayak ngatur gitu, tapi buat dia itu adalah hal yang bikin dia tuh kayak merasa dirawat gitu loh, merasa yang namanya diperhatikan. Nah ini yang membuat dia itu kehilangan sosok yang kayak begini gitu, yang susah lupa, karena mungkin setelah sama kamu dia nggak ketemu sama orang yang kayak begitu lagi gitu teman-teman ya. Lalu juga sosok yang seperti apa sih dia di matanya kamu gitu, yang bikin kamunya juga susah lupa sama dia gitu ya. Sosok seperti apa dia di mata kamu yang bikin kamu juga susah lupa sama dia ya. Dia itu orangnya itu susah diatur gitu kan, cuman dia itu punya aturan buat dirinya dia sendiri. Jadi kamu tuh sukanya kayak gitu, walaupun ibaratnya dia susah diatur, tapi dia tuh masih mau dengerin kamu gitu ya, masih mau yang namanya dengerin saran-sarannya kamu gitu ya. Match sih teman-teman ya, ini yang bikin dia yang bikin kamu tuh kayak kehilangan kehilangan banget gitu ya, kehilangan juga, susah lupa sama dia gitu. Cuman ya memang ya yang lupanya juga yang susah lupanya juga karena dia mungkin terlalu sibuk sama lingkungannya, dia sering kayak gampang terpengaruh, sedangkan kamunya mungkin sudah berjuang yang luar biasa gitu. Jadi ada cerita-cerita seperti ini nih teman-teman ya. Sebenarnya dia orang yang kuat untuk ngadepin masalahnya dia sendiri, cuman mungkin karena hantaman ibaratnya lingkungan yang terus-menerus pada akhirnya jadi membuat dia itu kayak akhirnya ya udah deh gitu ya. Ada titik di mana dia menyerah ya, seperti itu. Lalu juga orangnya tuh ngeyelan banget gitu ya, orangnya ngeyelan banget teman-teman ya. Ya seperti itu. Tapi ini yang sama bikin kamu tuh susah lupa gitu ya sama sosoknya dia. Nah sekarang kita baca nih teman-teman ya, yang terjadi ya sama dia setelah nggak barengan lagi sama kamu. Yang terjadi sama dia setelah nggak barengan lagi sama kamu apa sih gitu ya. Sering kali dia kayak ketemu dengan hubungan yang sesaat gitu teman-teman ya. Jadi kayak nggak bisa langgeng di satu hubungan. Terus habis gitu juga ada cerita-cerita tentang ketika kayak pengkhianatan gitu ya, dikhianati sama orang yang dia sayangi gitu, terus dikhianati sama orang-orang yang dia percaya, ditinggalkan sama orang-orang yang dia sayang ya. Hal-hal yang terjadi seperti ini nih teman-teman ya buat dia. Nah juga dia semakin gak peduli sama aturan-aturan yang karena mungkin ya ada yang namanya pemikiran bahwa hidupnya dia atau dia kehilangan kamu karena keluarga terlalu ikut campur, lingkungan dia terlalu ikut campur. Jadi kayak dia akhirnya nggak peduli gitu loh dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Ini yang terjadi ya setelah nggak barengan lagi sama kamu ya, seperti ini. Lalu sekarang kita ke story yang kedua ya teman-teman ya. Ini adalah story yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya. Story yang kedua kita lihat ceritanya ketika berhubungan sama kamu itu seperti apa. Cerita ya ketika berhubungan sama kamu ya. Story yang kedua.
Story yang kedua, ceritanya ketika berhubungan sama kamu, ada the dissolving light, ada balance ya. Cerita tentang kalian berdua ya, ketika kalian bersama ya, ini ada balance di sini ya teman-teman ya. Cerita tentang hubungan yang kaku ya, hubungan yang hubungan yang sebenarnya sih penuh cinta, cuman kayak hubungan yang sama-sama antara kamu atau dia tuh saling gengsi gitu loh ya. Sebenarnya ini sosok yang romantis gitu ya, orang yang sama-sama romantis lah ya berdua gitu. Cuman ada gitu fase dimana bener-bener gengsi banget gitu, kayak nggak mau memulai, kayak seperti itu gitu ya, kayak gengsian lah gitu ya, orang yang gengsian banget. Terus aslinya sih hubungan kalian nih gampang banget baper ya, maksudnya gampang banget masing-masing berdua nih kayak terbawa perasaan gitu. Jadi ya hubungan yang gengsian tapi kebawa perasaan banget gitu. Kebayang gak sih teman-teman ya, kayak akhirnya kayak hubungan yang penuh dengan emosi. Jadi hubungan yang fluktuatif banget ya secara emosi, karena orangnya sebenarnya romantis, maunya disayang gitu kan, tapi gengsian banget buat ngakuin perasaan gitu. Sama gitu, kamunya juga sama nih ceritanya kayak gitu ya. Hubungan yang penuh dengan ketakutan, hubungan yang keraguan-raguan gitu ya, ragu-ragunya banyak, ketakutannya banyak ya. Hubungan yang seperti ini ya, hubungan yang kalian ya, ini hubungan yang deg-degan banget gak sih teman-teman ya? Kayak gini ya, hubungan yang juga ini hubungan yang juga dikelilingi sama orang-orang toksik teman-teman ya. Jadi kayak orang-orang yang potensinya tuh kayak kelihatan baik tapi ternyata enggak ya. Sebaliknya juga kayak begitu ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi kayak hubungan yang kayak di awalnya baik aja gitu kan ya, tapi di end up-nya itu kayak ternyata kayak gini gitu ya, kayak gitu. Jadi hubungan yang sebenarnya kurang baik-baik aja sih ya. Ya. Terus kita lihat yuk teman-teman ya. Sosok yang seperti apa sih kamu di matanya dia, yang membuat dia tuh ibaratnya susah lupa gitu ya sama kamu ya. Sosok yang seperti apa sih kamu ya di matanya dia ini? Kamu nih sosok yang workaholic banget ya, jadi kerja dan kerja terus ya teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita seperti ini ya, cerita dimana benar-benar buat dia itu kamu orang yang sibuk kerja banget ya. Dan cuman ya bagusnya yang ini yang bikin dia nggak bisa lupa ya, kamu tuh orang yang ngerti, yang membuat dia itu merasa mengerti banget gitu, karena kamu memang pendengar yang baik ya. Walaupun kamu ibaratnya sibuk kerja, kamu sering kali nggak punya waktu buat diri kamu sendiri, tapi kamu masih yang namanya menyempatkan diri buat dia gitu. Kamu selalu ngedengerin dia kalau misalkan dia berkeluh kesah gitu kan. Kamu selalu yang namanya nemenin dia ya di sela-sela waktunya kamu tuh yang bener-bener padat banget ya sama kerjaan kamu, dan dia merasa dipahami sama kamu ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini hal-hal yang ibaratnya buat dia itu kayak hal yang susah banget ditemuin di orang lain gitu ya setelah kamu. Ini pandangannya dia ya sama kamu. Sekarang kita akan lihat pandangannya kamu sama dia ya. Sosok seperti apa sih dia di mata kamu yang bikin kamu tuh susah lupa ya sama dia. Coba kita lihat ya. Kamu tuh orangnya kaku banget ya, keras ya, walaupun mungkin kamu tuh ibaratnya bisa yang namanya dengerin dia gitu ya, memahami dia, tapi kamu tuh orang yang untuk diri kamu sendiri itu benar-benar keras pakai banget ya teman-teman ya, keras terus habis gitu kaku banget, tegas ya, logis ya. Jadi kalau nggak masuk akal ya enggak lah ya, kayak gitu ya. Kamu buat dia kamu tuh orang yang akalnya banyak ya, penuh intrik, agak sedikit licik lah, nggak mau kalah juga ya, nggak mau kalah. Nah ini dia tadi udah kelihatan ya di depan ya, hubungan kalian ini penuh dengan gengsi yang luar biasa, masing-masing punya ego yang luar biasa sehingga nggak mau kalah gitu kan, satu atau lainnya nggak mau kalah, gengsian banget lah ya, selalu pingin menang gitu. Karena kamunya juga kayak begitu ya, buat dia kamu juga kayak begitu gitu. Dan kayak apa ya, pinter buat kayak milih makanan gitu ya, kuliner tuh kayak pinter banget ya. Ya kayak gini teman-teman ya, akalnya banyak ya, orang yang nyata dalam tindakan. Sebenarnya kamu tuh buat dia orang yang bener-bener kayak nggak suka sesuatu yang bertele-tele gitu ya, jadi action lah ya. Sebenarnya dia tuh oke, cuman ya karena mungkin nggak mau, sama-sama nggak mau kalah gitu kan ya, sama-sama kayak
keras kepala gitu dan selalu maunya menang sendiri, padahal dalam hati saling butuh gitu ya. Gengsinya luar biasa, pakai banget ya. Ya seperti ini teman-teman. Lalu yang terjadi sama dia ya setelah nggak barengan lagi sama kamu, yang terjadi sama dia ya setelah nggak barengan lagi sama kamu ya, ego ya, mau membuktikan bahwa nggak sama kamu aja aku baik-baik aja gitu loh ya. Egonya dia ini besar teman-teman ya, no wonder lah ya, orang kalian sama-sama gengsinya juga gitu ya. Jadi kayak akhirnya kayak memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya dia supaya dilihat orang gitu kan, dilihat orang baik-baik aja setelah nggak sama kamu gitu. Padahal mungkin dia berusaha untuk nyari perhatian juga gitu ya, kepingin banget yang namanya kayak diminta kamu kembali lagi gitu, tapi dia nggak mau minta kamu kembali, kamunya yang minta dia gitu loh. Jadi kan dia orangnya gengsian banget sama juga kayak sama kamu gitu kan, jadi nggak ketemu. Kalau misalkan saling menunggu ya nggak bakal gitu kan, nggak ada yang mau ngalah lah ya kayak gitu. Ya sebenarnya mau sih, maksudnya mengharapkan juga buat kembali, tapi kayak ada gengsi di sana ya. Lalu juga dia berusaha menunjukkan kalau dia tuh baik-baik aja, jadi kayak memiliki banyak kayak hubungan-hubungan gitu sama orang-orang gak jelas juga teman-teman. Jadi kayak berasa supaya nih loh, aku nggak sama kamu aja aku masih banyak yang suka gitu loh ya, seperti menunjukkan kayak gitu, padahal sebenarnya enggak juga, enggak kayak gitu ya. Di cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya, cerita kamu yang kedua, di story yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga ya. Story yang ketiga kamu nih seperti apa sih ya? Ceritanya ketika berhubungan sama kamu ya. Cerita ketika berhubungan sama kamu ada transformation. Oke. Wah, banyak yang ditutupin nih teman-teman ya. Ceritanya ketika barengan sama kamu itu kayak gimana ya. Star Mother Kiss dan juga ada Layla di sini. Ada transformation ya, ada cerita-cerita Pluto ya. Scorpio adalah tentang pengaruh Scorpio di sini adalah tentang ini rahasia-rahasia yang mungkin ditutupin sama dia ya. Jadi ceritanya ketika kamu barengan sama dia ya, ini ada rahasia-rahasia yang ditutupin ya, baik dari kamu maupun dari dia teman-teman ya. Jadi kayak berurusan dengan hal-hal yang ditutupin gitu kan, banyak rahasia-rahasia, banyak hubungan-hubungan yang berbahaya juga ya. Jadi kayak dia atau kamunya gitu ya punya hubungan lain yang selain hubungan kalian ya. Ini ceritanya seperti itu di cerita yang ketiga, di story yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi banyak rahasia yang ditutupin ya. Banyak rahasia yang ditutupin ya, adalah tentang cerita-cerita seputar gairah yang tinggi juga ya, sexuality juga ya, untuk sesaat-sesaat gitu juga ada teman-teman ya. Ada yang disimpan lah ya, ada yang benar-benar kayak hubungan yang berbahaya di luar dari hubungannya kalian ya, seperti itu. Lalu cerita tentang Star Mother Arrakis ya, hubungan yang seperti apa sih ya? Hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian, karena banyak sekali rahasia-rahasia yang kamu itu nggak tahu atau gitu ya. Pokoknya perasaan insecure lah ya, perasaan insecure yang berkaitan dengan rahasia-rahasia ya kayak gitu. Nah, hubungan kalian penuh dengan rahasia nih ya. Ya, di kartu pertama aja udah banyak rahasia, kartu kedua tambah gitu kan tentang rahasia juga gitu. Nah ini juga nih teman-teman ya, hubungan yang penuh dengan keterpurukan, yang bener banget, yang namanya pembelajaran yang sangat luar biasa banget ya, belajar karena ya kegelapan ya, bener-bener hubungan yang gelap banget lah nih ya. Banyak hubungan-hubungan rahasia banget gitu kan ya, bikin kamu juga jadi terpuruk gitu kan, jadi sedihnya luar biasa, kecewanya luar biasa gitu. Cuman ya dengan seperti ini justru malah gerbang kesadaran dirinya kamu jadi terbuka teman-teman ya. Jadi kayak gerbang spiritualnya kamu tuh jadi terbuka, karena memang kayak dibukakan gitu ya, satu persatu tuh kayak bener-bener akhirnya terbongkar gitu ya. Sekarang kita coba lihat ya sosoknya kamu tuh di matanya dia itu seperti apa yang membuat dia itu susah lupa sama kamu ya. Oke, kamu tuh orang yang walaupun ibaratnya di LDR gitu kan, tapi kamu tuh bisa yang namanya setia gitu, bisa yang namanya nggak macem-macem gitu kan, fokus sama hubungan, fokus sama setia ya. Ini bener-bener orang yang
setia banget buat dia itu kamu orang yang benar-benar setia banget, nggak yang macem-macem, nggak neko-neko ya. Mungkin sedangkan dia mungkin kayak berasa bersalah banget gitu ya karena ibaratnya ya main api lah ya kayak gitu. Ini orang yang buat dia, kamu tuh orang yang bijaksana banget, orang yang setia, orang yang berusaha mau ngerti keadaannya dia itu seperti apa. Nah ini dia nggak temuin di orang lain gitu. Dan kamu tuh tipikal orang yang mau ibaratnya memberikan segalanya gitu kan, kayak materi yang kamu punya ya buat dia, buat apa. Dan kamu tuh bisa ibaratnya tuh kamu tuh percaya banget sama dia walaupun kamu dikhianati ya, tapi kamu ya udah deh gitu ya kayak gitu. Memang sakit gitu kan, tapi kamu tipikal orang yang sangat setia banget, dan kalau ada problem tuh kamu selalu mau selesaiin. Bijaksana lah ya, buat dia tuh kamu sosok yang seperti itu. Nah sekarang kita lihat di matanya kamu ya, dia tuh orang yang kayak gimana sih di matanya kamu, dia tuh orang yang kayak gimana. Ini sama nih teman-teman ya, jadi ini besar kemungkinan kalian ini LDR ya, jauh tapi dia nih orang yang apa ya, ini orang yang suka traveling. Sebenarnya dia pinter ya, dia pinter. Sukanya kamu sama dia, yang susah lupa adalah dia tuh orangnya itu wawasannya luas ya, orangnya pinter. Terus kalau diajak ngomong itu kayak nyambung gitu. Cuman ya memang sering kali dia tuh kayak terjebak di toxic relationship gitu ya. Mungkin karena karena seperti ini ya, jadi ya ini yang jelas kamu sukanya sama dia it's only one gitu kan, hanya karena dia itu pinter ya, suka belajar, udah ya seperti itu aja. Jadi ya sedangkan dia suka ya sama kamu tuh orang yang setia banget, ngertiin dia dan bahkan mau berkorban loh buat dia ya kayak gitu. Oke ya. Yang terjadi sekarang kita lihat yang terjadi sama dia ya setelah nggak barengan sama kamu tuh apa ya. Oke, coba lihat yang terjadi sama dia. Waduh ya, ini dia nih teman-teman ya, attachment. Ada Capricorn Saturnus di sana ya, which is ini adalah tentang keterikatan. Susah banget lupa sama kamu ya, susah banget move on dari kamu. Bahkan ada perasaan-perasaan yang ibaratnya keterikatan ya, keterikatan yang luar biasa, nggak bisa keluar ibaratnya di pikirannya ya dari kamu teman-teman ya. Jadi kayak membenamkan diri dalam pekerjaan terus-terusan. Terus habis gitu juga kayak cari sesuatu hal, kesenangan sesaat yang bisa membuat kayak lupa sama kamu, perasaan bersalahnya sama kamu ya kayak gitu. Tapi semakin dia terjebak dalam kesenangan sesaat, semakin rusak lah gitu kan ya, seperti itu teman-teman ya. Ini hidupnya dia setelah nggak barengan sama kamu ya. Oke, seperti ini di story yang ketiga, dan semoga untuk siapapun ya yang hadir dalam kehidupannya kita ya, sosok yang seperti apapun teman-teman, pastinya kita juga belajar ya dari cerita-cerita hidupnya kita, dari orang-orang yang lewat dalam kehidupannya kita. Dan teman-teman ya, untuk yang sudah berlalu ya saatnya kita melangkah ke hal-hal yang baru, right? Kita coba lagi di next timeless reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya dengan tema yang berbeda teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dan buat teman-teman yang mau simak untuk per zodiaknya seperti apa ya, karena kadang-kadang kita bagi ya di cerita ini jadi 12 zodiak ya, silakan menuju ke Oracle Card Indonesia ya, di channel satunya lagi Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story ya. Kalau untuk timeless reading, general reading yang secara umum, mampirlah merapat kemari Oracle Card Indonesia Soul Story. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.